Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, sekarang sudah memasuki bulan Desember. Saatnya Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan penilaian refleksi tindak lanjut guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Caranya seperti biasa, kita masuk ke PMM. Ya, kita ke pengelolaan kinerja. Ya, cari kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian lakukan penilaian. Ya, di sini ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu silahkan buka pada cek penilaian. Ya, di sini ada tampilan seperti ini. Semua pegawai ada 7, kemudian untuk rating observasi sudah terlampaui. Nilai tindak lanjut ini masih ada 6 yang belum melanjutkan ke nilai refleksi tindak lanjut. Kemudian ada 1 yang sudah sampai mengisi refleksi tindak lanjut. Di sini Bapak Ibu, jika akan melakukan penilaian pada dokumen refleksi tindak lanjut guru, klik pada kolom nilai. Ya, di sini akan tampil seperti ini. Ini untuk rating sekarang sudah tampak. Perilaku kerja itu sudah dinilai sesuai ekspektasi. Kemudian rating praktek kinerja akan kita nilai sekarang. Di sini sudah terlampaui 2 dari 3 kegiatan. Kita klik pada nilai. Ya, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal buka yang nilai di bagian pembinaan kinerja, nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Di sini yang perlu kita cermati, lakukan diskusi dan nilai berdasarkan pengisian guru. Jika sudah yakin, klik nilai. Ya. Di sini akan muncul 3 yang perlu dinilai. Di sini untuk yang pertama, nilai upaya refleksi guru. Di sini kita akan menilai upaya refleksi guru 3 tantangan paling sulit yang guru hadapi dalam melakukan perubahan. Di sini yang pertama, guru menyebutkan, di sini akan muncul otomatis, di antaranya keterbatasan waktu, kemudian tidak konsisten, kemudian rasa diri untuk tidak cepat puas. Kemudian dari jawaban ini kita berikan penilaian. Ketika guru mengungkapkan tantangan ini, apakah guru sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, kemudian sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, serta dampaknya. Di sini ketika menyebutkan ini, guru hanya menyebutkan penyebabnya berada dalam kendali diri. Di sini berarti kita masuk pada penilaian yang kedua. Sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri. Selanjutnya bagaimana kita memberikan penjelasan terhadap penilaian tersebut. Di sini Bapak Ibu ketika akan memberikan penjelasan, mengacu pada ini Bapak Ibu. Kalimat di bawah pilihan. Contoh misalnya, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Di sini catatannya, apakah guru menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, sarana prasarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lain.
Jika ini sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, berarti menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Yang ketiga, jika sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya, di sini menjelaskan penyebabnya berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal, ditambah dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti lapangan, riset atau rapor pendidikan. Jika kita memilih dua, berarti di sini kita buatkan catatan. Ya, misalnya di sini, guru menyadari tantangan dan penyebabnya berasal dari kendali diri dan berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Dari mana kita dapatkan ini? Kita dapat dari hasil diskusi. Jadi di luar isian ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan melakukan diskusi dengan guru yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, nilai upaya mempelajari guru. Di sini guru mempelajari dari dua inspirasi. Ada pilihan belajar, kemudian ada pilihan belajar dari PMM. Di sini guru mendapatkan inspirasi. Di sini guru melakukan pendekatan empatik, mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perspektif setiap anggota kelompok. Kemudian guru meningkatkan dalam penggunaan teknik ice breaking. Kemudian memfasilitasi dengan berbasis pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan yang terbuka yang mendorong refleksi dan diskusi yang mendalam. Kemudian perubahan praktek yang dilakukan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung terjadinya diskusi kelompok yang inklusif. Dampaknya di sini anggota kelompok merasa terlibat dan dihargai. Di sini Bapak Ibu disuruh memberikan nilai. Bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating, observasi, praktek kinerja, dan hasil refleksi. Ada 3 pilihan, kemudian nanti kepala sekolah memberikan catatan dari hasil penilaian tersebut. Di sini pilihan yang pertama, melakukan upaya tindak lanjut. Jika guru melakukan upaya tindak lanjut yang sudah disepakati. Kemudian mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Di sini guru mendapatkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang dilakukan, kemudian mempraktikkan inspirasi dari upaya tersebut. Yang ketiga, membagikan praktek hasil baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Di sini mempraktikkan inspirasi, kemudian membagikan melalui komunitas belajar di dalam atau di luar sekolah. Di sini, misalnya guru sudah
membagikan inspirasinya pada komunitas belajar. Di sini kita klik yang ini. Ya, kita buat catatan. Guru Di sini, guru sudah melakukan upaya tindak lanjut, mempraktikkan dan membagikan praktek hasil baik, hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut melalui komunitas belajar yang ada di sekolah. Di sini Bapak Ibu, jika ini dari mana Bapak Ibu mendapatkan sudah membagikan praktek baik hasil inspirasi ini, Bapak Ibu bisa melalui hasil diskusi dengan guru. Yang ketiga, nilai peningkatan kinerja. Berdasarkan inspirasi yang didapatkan, perubahan praktik di ruang kelas atau satuan pendidikan. Di sini, jawaban dari guru, perubahannya sudah menciptakan lingkungan belajar yang inklusi dan mendukung terjadinya diskusi kelompok yang inklusif. Kemudian anggota kelompok merasa lebih terlibat dan dihargai. Kemudian, rencana guru untuk mengatasi tantangan agar perubahan itu dapat terjadi. Di sini, dari tantangan keterbatasan waktu, di sini melakukan perencanaan yang efisien. Kemudian untuk yang tidak konsisten dalam melakukan perubahan, di sini upayanya, cara mengatasinya, menetapkan tujuan yang jelas, yaitu membuat tujuan yang spesifik dan terukur untuk perubahan yang ingin dicapai. Kemudian untuk rasa diri yang tidak terlalu cepat puas, di sini cari inspirasi dari sumber lain. Di sini mengikuti perkembangan terbaru, di sini melalui seminar, webinar, atau membaca artikel. Kemudian melihat praktek baik dari pendidik lain yang dapat memberikan ide baru dan memotivasi untuk mencoba hal-hal baru, sehingga memunculkan rasa untuk tidak cepat puas. Kemudian bagaimana nilainya? Kita jawab melalui pertanyaan ini Bapak Ibu. Bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutannya? Jika ada upaya melakukan peningkatan kinerja, ini ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau kualitas kinerja dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Untuk level yang kedua atau pilihan yang kedua, ini yang pertama sama, ada tambahan. Di sini upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Tambahannya di sini, upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Kemudian untuk pilihan yang ketiga, upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Ini level di atas ini, jadi setelah ini melampaui standar yang disepakati atasan, ada langkah selanjutnya
upaya melakukan peningkatan kinerja telah berjalan secara efektif sehingga diterima dan dihargai oleh peserta didik. Di sini, untuk upaya ini, untuk peningkatan kinerja ini, saya menilai untuk yang di pilihan 2. Ini sudah memenuhi ekspektasi atasan. Tinggal kita masukkan catatan. Ya, catatan sederhananya seperti ini. Bapak Ibu bisa menambahkan berdasarkan hasil diskusi. Jika sudah yakin, Bapak Ibu tinggal cek. Poin penilaiannya supaya peningkatan atau penilaian kinerja guru itu sesuai ekspektasi, kuncinya di sini Bapak Ibu. Jika ada poin 1 itu masih belum sesuai ekspektasi. Jika 1 sampai 3 di pilihan 2 semua itu sudah sesuai ekspektasi. Jika ada salah satu di pilihan yang ketiga, itu masih sesuai ekspektasi, hanya nilainya lebih tinggi. Jika di poin 2, dari 1 sampai 3 milih poin 2 semua, nilai kinerjanya adalah 67. Jika ada salah satu yang di poin 3, nilainya 77. Silakan Bapak Ibu tinggal memilih yang mana. Kalau sudah yakin, di sini kita klik kumpulkan. Di sini cek ulang rating yang Anda berikan. Nilai upaya refleksi guru, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Nilai upaya mempelajari guru. Di sini sudah pada taraf membagikan praktek hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Kemudian nilai peningkatan kinerja guru. Upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Jika sudah yakin, kita klik kumpulkan. Ya. Selesai Bapak Ibu. Di sini untuk penilaian kinerja guru sudah selesai. Jika akan ubah, kita bisa klik ubah di sini. Nih. Di sini bisa melakukan klik ubah, kemudian nanti kalau sudah diubah, klik pada kumpulkan. Jika tidak akan mengubah, kita kembali ke sini. Bagaimana nilainya? Bapak Ibu bisa melihat pada akun guru. Di sini misalkan punya Bu Siti Rohayatun. Kita buka pada PMM-nya. Nah, di sini sudah 100%. Berarti penilaian ini untuk penilaian kinerja semester 2 sudah selesai. Kita akan lihat ratingnya di kepala sekolah. Bu Siti Rohayatun nilainya itu berapa? Oh, di sini.
Ternyata di sini untuk rating praktik kinerja tadi kan dari 3 pertanyaan kita memilih satu yang ada di poin 3. Ternyata nilainya di atas ekspektasi. Bagaimana supaya nilainya sesuai ekspektasi? Bapak Ibu cukup kembali ke sini. Cek pada praktek kinerja. Kita lakukan ubah. Untuk periode yang kedua ternyata agak berbeda dengan periode yang pertama. Jika periode yang pertama memilih salah satu di poin 3, nilainya bisa masih sesuai ekspektasi. Sekarang untuk yang di poin yang sekarang, ada salah satu di poin 3, ternyata nilainya di atas. Berarti Bapak Ibu mungkin di penilaian sebelumnya, di peningkatan praktek kinerja, sudah ada yang dinilai poin 3. Supaya sesuai ekspektasi, kita turunkan yang ini Bapak Ibu. Dari 3 menjadi 2. Berarti di sini guru sudah melakukan upaya tindak lanjut dan mempraktekkan. Berbaginya kita hapus. Ya, guru sudah melakukan upaya tindak lanjut dan mempraktekkan inspirasi dari upaya tindak lanjut melalui komunitas belajar di ini dihapus. Guru sudah melakukan upaya tindak lanjut dan mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjutnya. Jika sudah yakin, kita klik kumpulkan. Sekarang kita cek kembali penilaiannya. Ya, di sini sudah sesuai ekspektasi. Jadi Bapak Ibu untuk penilaian praktek kinerja itu tidak hanya pada akhir tapi berurutan, berkesinambungan dari yang pertama dari hasil observasi, kemudian upaya tindak lanjut, dan penilaian refleksi tindak lanjut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.